Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Bapak Ridwan Wiranto. Bisa dipanggil dengan Bapak Ridwan. Di sini saya sebagai guru TIK di SMPS Islam Al Munawwarah. Hari ini kita akan belajar tentang pengenalan mengenai komputer. Apakah kalian sudah siap? Kalau sudah siap, kita akan lanjutkan. Apa sih itu komputer? Komputer, menurut Robert H. Brismer, menyatakan bahwa komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, antara lain menerima input, memproses input tadi sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil dari pengolahan, dan menyediakan suatu dalam bentuk informasi. Jadi komputer itu menurut Robert H. Brismer adalah alat elektronik yang mampu melakukan tugas, yaitu dapat menerima input, langsung kemudian diproses, dan kemudian dapat menyimpan juga perintah-perintah dan dapat menghasilkan dari pengolahan dan menyediakan output dalam bentuk informasi tersebut. Itu menurut Robert H. Brismer. Sedangkan pada umumnya, komputer adalah suatu mesin atau alat bantu yang dibuat untuk memudahkan pekerjaan pada manusia. Jadi, dahulu kala komputer dibuat untuk memudahkan pekerjaan pada manusia agar lebih cepat dan efektif pastinya. Itu pengertian komputer pada umumnya. Kemudian komputer itu terbagi menjadi tiga. Di sini saya tiga, yaitu satu yang pertama hardware. Hardware atau perangkat keras, software atau perangkat lunak, yang ketiga brainware atau pengguna atau user. Nanti kita akan jelaskan selanjutnya satu persatu. Kita mulai dengan hardware atau perangkat keras. Hardware terdiri dari monitor, keyboard, mouse, CPU, dan printer. Apa sih itu hardware atau perangkat keras? Gini anak-anak, hardware atau perangkat keras itu adalah perangkat yang terdapat pada komputer yang dapat kamu lihat barangnya atau bendanya, dan kamu bisa sentuh benda dan barangnya. Jadi perangkat keras itu adalah perangkat yang nyata yang ada pada komputer yang dapat kamu sentuh atau kamu lihat dan kamu pegang. Seperti di sini ada monitor, keyboard, mouse, CPU, dan printer. Selanjutnya, monitor. Apa sih itu monitor? Monitor di sini berfungsi sebagai perangkat untuk menampilkan gambar dari hasil kerja komputer. Jadi, monitor ini berfungsi sebagai layar kamu. Jadi sebagai menampilkan gambar-gambar yang ada pada komputer tersebut. Nah, itu adalah fungsi dari monitor. Kemudian fungsi dari keyboard. Keyboard berfungsi untuk memberikan masukan data berupa tulisan. Jadi kalau kamu mau memasukkan tulisan atau menulis di komputer, kamu harus perlu namanya alat ini, namanya keyboard. Jadi di sini tuh ada tombol-tombol A, abjad dari A sampai Z, kemudian juga ada nomor. Jadi saat kamu mengklik atau menekan tombol ini di pada keyboard ini, kemudian dia akan masuk ke dalam komputer, kemudian akan ditampilkan kepada monitor yang tadi hasil tulisan kamu. Seperti itu ya. Kemudian juga ada mouse. Mouse di sini untuk mengarahkan penunjuk atau kursor pada komputer. Jadi di komputer tuh ada kursor seperti ini. Nah, ini yang tanda panah ini adalah penunjuk atau kursor. Nah, jadi fungsi mouse ini untuk mengarahkan kursor ini. Ya. Tanpa adanya mouse, kamu tidak bisa mengarahkan penunjuk atau kursor pada komputer. Seperti itu. Kemudian ada namanya CPU. CPU terdiri dari beberapa bagian. Ada motherboard, RAM, hard disk, prosesor, dan DVD atau CD drive. Jadi, CPU ini adalah komponen terpenting dalam suatu komputer. Tanpa adanya CPU ini, komputer itu tidak akan bisa berjalan sama sekali, karena dia adalah intinya menjalankan program atau menjalankan komputer tersebut. Jadi di dalam CPU ini terdiri dari RAM, hard disk, prosesor, dan DVD atau CD drive. Nanti kita akan menjelaskan ke pertemuan berikutnya ya.
CPU tempat berfungsi untuk pemrosesan data pada komputer. Nah, yang tadi saya jelaskan, tanpa adanya CPU, dia tidak akan bisa berfungsi komputer tersebut. Jadi ini adalah komponen terpenting dalam komputer. Seperti itu. Kemudian ada di sini saya jelaskan printer. Printer berfungsi untuk alat mencetak hasil pengolahan data dari komputer seperti gambar dan tulisan. Jadi kalau anak-anak kamu ingin, misalkan kamu sudah menulis nama kamu, terus sudah menggambar atau tulisan ada pada komputer tapi ingin kamu cetak, ingin kamu hasilkan, nah itu kamu butuh namanya alat namanya printer. Nah, printer ini berfungsi untuk mencetak hasil dari komputer, yaitu berupa gambar dan tulisan. Nah, sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja pelajaran hari ini mengenai komputer. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan mendalami yang selanjutnya tentang software dan brainware. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.